Nah, ini setelah 2 minggu ya. Nah, 2 minggu kita buka sungkup seperti ini sudah kelihatan. Nah, usahakan kalau buka sungkup ini di sore hari, sahabat. Itu ya. Terus setelah sahabat tani buka seperti ini, itu dispray dengan fungisida. Nah, ini setelah kurang lebih 1 bulan, sahabat. Sahabat tani tetap berikan nutrisi. Ini saya menggunakan NPK 1616 ya. Sahabat tani bisa lihat tuh ya. Ini yang sudah mulai tua. Nah, ini sekitar 1 minggu. Untuk yang daunnya hijau-hijau ini sudah siap tanam ya. Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini saya akan mengajak sahabat tani bagaimana cara melakukan sambung pucuk pada tanaman kakao ya. Kebetulan di sini saya melakukan pergantian entres ya, karena ini dia gagal tumbuh. Untuk gagal tumbuh ini faktornya banyak ya, cuaca juga bisa ya. Pertama kita lakukan penyayatan ya, seperti di gambar. Terus kita pilih entres. Nah, entres itu yang seperti ini ya. Usahakan sudah ada bintil-bintil bakal tunas. Sahabat tani bisa pilih 2 atau 3 mata tunas ya, tergantung banyaknya tunas di tangkai-tangkai daun seperti ini. Nah, ini ya, tuh kelihatan ya. Ini agak ngeblur videonya, kameranya. Nih sahabat, kelihatan ya, ada bakal-bakal tunas ya. Sahabat ini bisa pilih 2 sampai 3 mata tunas ya, lalu dipotong ya, lalu lakukan penyayatan atau tuh ya. Saya pakai 3 mata tunas untuk antisipasi ya. Lakukan penyayatan seperti ini, usahakan rata ya, sejajar, jadi enggak ada yang enggak bergelombang. Nah, setelah itu kita lakukan penancaman seperti ini. Usahakan kalau memakai batang yang besar seperti ini, itu ujung batang bawah itu menyentuh kulit yang paling atas sayatan. Nah, kalau kita lakukan pengikatan, mungkin sahabat tani ada yang teknik-teknik lain itu bebas ya, tapi kalau ini saya kebiasaan saya begini, itu saya rasa lebih mudah. Saya menggunakan plastik wrap untuk grafting. Lalu kita lakukan penyungkupan. Nah, ini seperti ini. Penyungkupan ini tidak saya ikat ya, karena lebih mudah dan simpel, dan juga ketika melakukan pembukaan itu tidak ribet. Nah, seperti ini. Tapi usahakan sahabat tani gunakan plastik es yang agak panjang ketika hanya menyungkup saja, tidak mengikat. Berarti plastik es yang kita gunakan itu harus lebih panjang. Nah, ini berikutnya ya, saya contohkan lagi tuh, kelihatan nggak ya, agak ngeblur ya tuh. Ini kebetulan saya ada yang gagal tumbuh ya, jadi saya buatkan video yang gagal tumbuh seperti ini. Nah, penyayatannya sahabat tani, untuk mungkin ada yang menggunakan sistem sambung sisip juga bisa ya, tapi untuk sambung saya lebih suka menggunakan sambung pucuk seperti ini. Pada dasarnya semuanya sama ya, baik sambung sisip, sambung pucuk seperti ini, tujuannya sama ya. Ini sahabat, kita lakukan pembelahan tuh ya. Kita pilih lagi mata tunas atau entresnya. Kalau entres yang saya gunakan ini yang sudah berbuah ya, jadi saya tahu kualitas buahnya itu bagaimana.
daya tahan tubuh, daya tahannya bagaimana tahu gitu ya. Ini saya menggunakan ada bintil-bintil buah ini, saya menggunakan 3 sampai 4 mata tunas bebas ya sahabat tani. Untuk mata tunas ini opsional, tergantung sukanya sahabat tani, dan juga ketersediaan entres ya. Biasanya kalau di tempat sahabat tani masih langka ya, bisa 2 atau 1 juga bisa. Nah ini kita lakukan sahabat tani ya. Untuk yang cara yang saya gunakan ini keberhasilannya sekitar 90% ya sahabat. Keberhasilan itu tergantung dari cuaca, terus dan juga penutupnya ini ya. Kalau sering hujan dan terlalu panas biasanya akan banyak gagalnya. Itu di tempat saya. Tapi untuk daerah-daerah sahabat tani mungkin berbeda. Nah, ini saya menggunakan plastik es lilin yang ukuran 4,5 kali 23 cm. Nah, ini. Kalau menggunakan sistem sungkup tanpa ikat ini biasanya dari batang yang dibelah itu usahakan 5 sampai 10 cm ya. Panjangnya ke bawah. Jadi nanti udara itu tidak masuk. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti ini ya. 5 sampai 10 cm di bawah batang yang dibelah. Nah, ini batang ini sudah. Nah, untuk daunnya ini ya, daunnya ini jangan sahabat tani hilangin ya, jangan dihilangkan dulu karena itu digunakan untuk memasak, untuk menyediakan unsur hara untuk tunas yang di atas. Nah, kebanyakan ini juga saya biarkan sahabat ya, ini seperti ini. Karena kalau kita langsung potong, bersihkan daun di bawah tunas yang akan kita sambung ini biasanya kurang maksimal sahabat. Dan juga ketika mata tunas atau entres ini kita ada yang mati, itu batang bawahnya itu langsung ikut mengering gitu ya, karena nggak ada yang memasak nutrisi itu sih kebiasaan saya. Jadi untuk mengurangi gagal tumbuh gitu. Untuk sekali lagi saya sampaikan, kegagalan itu banyak faktornya ya, terutama jamur, terus kering karena cuaca yang terlalu kering, terlalu lembab karena sering curah hujan tinggi, itu juga bisa gagal tumbuh. Itu sahabat. Iya, ini daunnya ini saya biarkan dulu. Nanti kalau sudah dari sambungannya ini sudah daun tua, ini sudah mengeluarkan daunnya tua, baru nanti saya potong daun ini ya. Daun ini saya potong nanti tangkainya. Nah, itu sahabat, itu cara saya. Ya kalau sahabat tani ingin mencegah jamur ya, kalau sungkupnya ini udah sering digunakan, sahabat tani bisa merendam di larutan fungisida gitu ya. Dan juga pengaplikasian menyeprai batang entres ini dengan fungisida juga bisa, atau merendam sebelum disambung ya, itu juga bisa. Itu biasanya untuk menghindari jamur. Nah, ini pengikatannya opsional. Tergantung sahabat tani ya, sukanya bagaimana. Kalau saya sukanya seperti ini sahabat, simple, tanpa ikat-ikat, tanpa mengikat gitu. Ini juga nanti kalau kita mau tanam, ini melepasnya juga mudah sekali ya, nggak perlu melepas ikatan nih plastiknya. Ini saya entresnya ini agak bengkok, tapi ini bagus ya karena banyak mata tunasnya, jadi tetap saya gunakan. Nah, seperti ini kurang lebih sahabat. Iya, ini kan dari batang stekannya atau yang kita belah tadi ada 5 sampai 10 cm ya. Nih.
Daunnya juga ini masih muda ya, masih bagus, masih bisa memberi nutrisi ke sambungan kita. Tuh. Nah, ini setelah 2 minggu ya. Nah, 2 minggu kita buka sungkup seperti ini sudah kelihatan. Nah, usahakan kalau buka sungkup ini di sore hari, sahabat. Itu ya. Terus setelah sahabat tani buka seperti ini, itu dispray dengan fungisida. Nah, ini setelah kurang lebih 1 bulan, sahabat. Sahabat tani tetap berikan nutrisi. Ini saya menggunakan NPK 1616 ya. Sahabat tani bisa lihat tuh ya. Ini yang sudah mulai tua. Nah, ini sekitar 1 minggu. Untuk yang daunnya hijau-hijau ini sudah siap tanam ya. Ini yang belum, saya masih baru 1 minggu. 1 minggu kurang, baru sekitar 4 harian saya lakukan stek. Nah, ini sahabat ya. Ini setelah kurang lebih 1 bulan ya. Ini ya. Kurang setelah 1 bulan. Tuh. Oke, segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti sahabat tani bisa komentar di kolom komentar. Yang punya unek-unek nanti saya jawab di kolom komentar ya. Ini usianya setelah 1 bulan. Tuh ya. Jadi nutrisinya tetap dijaga, sahabat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur. Istimewir.